Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester kelas 8 semester 1 tahun 2022. Bacalah teks berikut. 1. Salah satu penyebab lingkungan tercemar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. 2. Limbah rumah tangga yang jumlahnya selalu bertambah setiap hari juga merupakan masalah serius yang seharusnya dipecahkan bersama. 3. Tentunya hal ini membutuhkan kesadaran dari setiap individu mengenai kebersihan dan menjaga lingkungan. Soal nomor 1, kalimat ajakan yang tepat berdasarkan kutipan teks persuasi di atas adalah A. Ayo kita pecahkan masalah limbah rumah tangga dan kebersihan lingkungan. B. Mari kita kurangi pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. C. Seharusnya kita menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. D. Sebaiknya kita menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan dari limbah rumah tangga. Jawabannya adalah B. Mari kita kurangi pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Bacalah teks berikut. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik anak. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, sejak manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Soal nomor 2, berdasarkan pada kutipan teks persuasi di atas, ajakan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca adalah A. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk berorientasi pada proses perkembangan anak. B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. C. Penulis mengajak semua pihak untuk belajar mulai dari kecil hingga beranjak dewasa. D. Penulis mengajak pembaca untuk menauladani filsuf legendaris Plato. Jawabannya adalah B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Perhatikan teks di bawah ini untuk soal nomor 3 dan 4. Pertambahan penduduk dan perkembangan industri di wilayah perkotaan memengaruhi permintaan lahan yang kian meningkat. Di sisi lain, diperlukan lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan untuk menghindari banjir serta penyediaan hutan kota. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara luas lahan tersisa dengan kebutuhan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Soal nomor 3, isi teks berita tersebut adalah A. Kesejahteraan masyarakat sulit tercapai apabila pemerintah tidak hendak memenuhi kebutuhan terhadap lahan. B. Ketidakseimbangan persediaan dan kebutuhan lahan menyebabkan ketimpangan sosial masyarakat di wilayah perkotaan. C. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi keseimbangan persediaan lahan dengan kebutuhan lahan di berbagai sektor. D. Kebutuhan lahan dalam sektor kependudukan dan industri semakin mempersempit persediaan lahan dalam sektor pertanian. Jawabannya adalah B. Ketidakseimbangan persediaan dan kebutuhan lahan menyebabkan ketimpangan sosial masyarakat di wilayah perkotaan. Soal nomor 4, penyajian teks berita tersebut adalah A. Diawali unsur siapa, B. Diawali unsur apa, C. Diawali unsur kapan, D. Diawali unsur bagaimana. Jawabannya adalah B. Diawali unsur apa. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Bupati Karanganyar Juliat Mono mengingatkan guru dan kepala sekolah harus selalu mengawasi lingkungan siswa. Orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Pemkab Karanganyar menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada acara Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam.
Selasa tanggal 3 bulan 10. Yuli, sapaan akrab Yuliat Mono, menyampaikan penyelenggaraan perlombaan MAPSI menjadi salah satu bentuk perhatian dari sekolah. Soal nomor 5, dalam struktur teks berita, paragraf pertama teks berita tersebut merupakan bagian A. Peristiwa, B. Orientasi, C. Simpulan, D. Sumber berita. Jawabannya adalah B. Orientasi. Soal nomor 6, dalam struktur teks berita, paragraf kedua teks berita tersebut merupakan bagian A. Peristiwa, B. Orientasi, C. Simpulan, D. Sumber berita. Jawabannya adalah A. Peristiwa. Soal nomor 7, kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah A. Sejak Kamis 24 Oktober 2019 pagi hingga menjelang malam kobaran api masih menyala. B. Gempa dengan kekuatan 4,5 skala Richter SR menerjang Maluku pagi ini. C. Pemerintah segel 42 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan. D. Kepala desa mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam banjir tersebut. Jawabannya adalah A. A. Sejak Kamis 24 Oktober 2019 pagi hingga menjelang malam kobaran api masih menyala. Soal nomor 8, kalimat yang menggunakan kata kerja mental adalah A. Kemudian, penanaman pohon itu dilakukan secara bersamaan di seluruh sekolah. B. Hujan deras mengguyur beberapa kota di Jawa Barat siang ini. C. Polisi berasumsi bahwa kecelakaan tersebut akibat kelalaian pengendara. D. Petani mengatakan bahwa sawahnya gagal panen karena tidak ada pasokan air. Jawabannya adalah C. Polisi berasumsi bahwa kecelakaan tersebut akibat kelalaian pengendara. Perhatikan teks berita di bawah ini. Siswa sekolah menengah pertama atau SMP dari Indonesia sukses menyabet 1 medali emas dalam ajang Thailand International Mathematics Competition 2016 pada 14-20 Agustus 2016 di Chiang Mai, Thailand. Peserta dari Indonesia juga berhasil memperoleh 3 perak dan 4 perunggu, baik individual maupun tim kontes. Soal nomor 9, penulisan kata tidak baku pada teks berita tersebut adalah A. Menyabet, B. Mendali, C. Ajang, D. Individual. Jawabannya adalah A. Menyabet. Soal nomor 10, penggunaan kalimat tidak langsung yang tepat adalah A. Sebelumnya sudah pernah terjadi banjir yang melanda desa tersebut 3 tahun silam. B. Mereka menyanyikan nama-nama pemain dan berteriak juara. C. Peristiwa itu merenggut 2 korban jiwa seperti yang disampaikan Camat Wedang Wijono. D. Sangat sulit, ini benar-benar sulit, kata salah seorang penggemar tim Chapecoense. Jawabannya adalah C. Peristiwa itu merenggut 2 korban jiwa seperti yang disampaikan Camat Wedang Wijono. Soal nomor 11, slogan yang cocok untuk pelajar adalah A. Aku mau hidup selama-lamanya, B. Tidak ada lebih penting selain ibu, C. Belajar hari ini untuk hidup 1000 tahun di masa depan, D. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Jawabannya adalah C. Belajar hari ini untuk hidup 1000 tahun di masa depan. Bacalah ilustrasi berikut ini dengan seksama. Haji Syarif mempunyai rumah mewah dengan luas bangunan 400 meter dan luas tanah 500 meter. Terdiri atas 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, garasi, dan kolam renang. Rumah tersebut berada di Jalan Durian, Pat, nomor 19, Jakarta. Berhubung beliau butuh uang, rumah dan tanahnya akan dijual melalui iklan dengan harga 500 juta rupiah dengan nomor telepon 021 753 3304.
Soal nomor 12, kalimat iklan baris yang paling efektif dan sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. BU rumah mewah LT atau LB 400 atau 500, 2 LN, 3 KT, 2 KM, garis harga 500 juta, Jakarta, hubungi 02175333334. B. Jual cepat, BU rumah mewah, lantai, LB 400 atau 500, 2 LN, 3 KT, 2 KM, garis kolam renang, Jakarta, hubungi 02175333334. C. Jual cepat, BU rumah mewah, LT atau LB 400 atau 500, 2 LN, 3 KT, 2 KM, garis kolam renang, harga 500 juta, Jakarta, hubungi 02175333304. D. BU rumah mewah, LT atau LB 400 atau 500, 2 LN, 3 KT, 2 KM, garis harga 400 juta, Jakarta, hubungi 021753333. Jawabannya adalah C. Orang bijak taat pajak. Soal nomor 13, berdasarkan slogan tersebut, ciri umum yang ada pada slogan tersebut adalah A. Mempunyai fokus tertentu, B. Persuasif dan dilengkapi gambar, C. Menarik dan menawarkan sesuatu, D. Singkat, menarik, dan mudah diingat. Jawabannya adalah D. Singkat, menarik, dan mudah diingat. Bacalah teks iklan berikut ini dengan seksama. Dibutuhkan sales berpengalaman, punya kendaraan sendiri, pendidikan minimal SMA atau sederajat, penampilan menarik, bisa kerjasama, lamaran, LKP ke Jalan Mawar 10 Indramayu. Soal nomor 14, iklan tersebut merupakan jenis iklan A. Penawaran, B. Permintaan, C. Penjualan barang, D. Penjualan jasa. Jawabannya adalah A. Penawaran. Perhatikan teks berikut. Kejahatan internet mengincar Anda. Kenali, waspadai, dan hindari terhadap tindakan kejahatan internet. Stop cybercrime. Soal nomor 15, maksud teks tersebut adalah A. Menghindari kejahatan internet dapat dilakukan dengan mewaspadai cybercrime. B. Dalam internet terdapat tindakan yang perlu dikenali, diwaspadai, dan dihindari. C. Keberadaan internet tidak bisa dihindari, maka perlu kita kenali dan waspadai. D. Ada kejahatan dalam internet, maka kita harus mengenali, mewaspadai, dan menghindari. Jawabannya adalah A. Menghindari kejahatan internet dapat dilakukan dengan mewaspadai cybercrime. Perhatikan teks berikut. Hadiri dan saksikan pameran dan bursa buku di Geraha Center tanggal 8 sampai 13 November 2018. Pukul 9 sampai 20 WIB. Tersedia berbagai macam buku dengan harga paling murah dan lengkap. Soal nomor 16, opini yang terdapat dalam penggalan iklan tersebut adalah A. Pameran dan bursa buku di Geraha Center, B. Tersedia berbagai macam buku, C. Pameran buku tanggal 8 sampai 13 November 2018, D. Mulai pukul 9 sampai 20 WIB. Jawabannya adalah B. Tersedia berbagai macam buku. Perhatikan kalimat iklan berikut. Dengan menghemat energi, hidup menjadi lebih baik. Mulailah dari diri sendiri dengan menggunakan listrik. 17. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat iklan tersebut adalah A. Seadanya, B. Sepuasnya, C. Seperlunya, D. Sebanyaknya. Jawabannya adalah C. Seperlunya. Perhatikan kalimat iklan berikut. 1. Dinamika dunia bisnis sangat membutuhkan talenta berkualitas. D. Untuk membuat karya bisnis yang bernilai tinggi diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap berbisnis yang baik agar berhasil mengisi dan menciptakan peluang. Marilah bergabung bersama kami, Anda akan mendapat pembelajaran berbisnis yang handal. 4. Akademi Bintang Gemintang Jalan Senopati Utama Raya nomor 17 Semarang.
Soal nomor 18, kalimat yang bersifat imperatif ditunjukkan pada kalimat nomor A 4, B 3, C 2, D 1. Jawabannya adalah C 2. Cermatilah ilustrasi berikut. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018, SMP Gemilang Mandiri melaksanakan kegiatan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah selama bulan Oktober. Seluruh warga sekolah dan tamu yang datang ke sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal nomor 19, kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi kegiatan tersebut adalah A. Pergunakan bahasa Indonesia yang benar di setiap tempat. B. Bahasa Indonesia lambang bangsa yang berbudaya. C. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita jalin komunikasi yang harmonis. D. Bahasa Indonesia sudah digunakan bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jawabannya adalah C. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita jalin komunikasi yang harmonis. Untuk membudayakan gemar membaca, sekolah mengadakan lomba membuat sinopsis buku fiksi dan membuat rangkuman buku non-fiksi. Agar memacu motivasi peserta, panitia membuat slogan. Soal nomor 20, slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Membaca untuk mengisi waktu. B. Membaca itu sangat penting. C. Pengetahuan diperoleh dari membaca. D. Sinopsis dilombakan, membaca dibudayakan. Jawabannya adalah D. Sinopsis dilombakan, membaca dibudayakan. Perhatikan paragraf-paragraf di bawah ini. 1. Setelah dituang dari tabung bambu, cairan manis atau nira tersebut disaring, ditampung dalam tempayan, lalu direbus sampai mendidih. Dalam waktu lebih kurang 2 jam, cairan tersebut akan mengental dan berwarna coklat. Selanjutnya, diturunkan dan diaduk dengan posisi miring agar menjadi dingin. Lebih kurang 20 menit, cairan gula tersebut siap dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 2. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan sejenisnya. Pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, biasanya menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. 3. Pada momentum Hari Pahlawan ini, kami menghimbau para pejabat di jajaran pemerintahan serta seluruh anggota dewan agar kembali ke fitrah. Ingatlah perjuangan dan cita-cita para pahlawan kusuma bangsa. Mari kita berjuang untuk memakmurkan rakyat. Untuk itu, bekerjalah dengan keras, profesional, dan bertanggung jawab. 4. 2 hari berturut-turut hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Saluran air di mana-mana tidak lancar. Penduduk yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sungai-sungai. Sampah-sampah memenuhi sungai-sungai sehingga tersumbat. Resapan air di daerah yang telah ditentukan kini telah berubah fungsinya sebagai tempat hiburan. Gedung-gedung berdiri kukuh di sana. Soal nomor 21, paragraf manakah yang termasuk ke dalam jenis teks eksposisi? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah B. 2. Soal nomor 22. Bacalah paragraf-paragraf berikut dengan cermat. 1. Buah mangga Indramayu Mangifera indica atau mangga cengkir sudah sangat dikenal masyarakat luas. Mangga ini diberi nama sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Indramayu. Ukuran buahnya cukup besar dengan daging buah yang tebal. Rasanya manis dan juga segar membuat buah mangga Indramayu menjadi populer dan juga disukai oleh banyak orang. 2. Hujan terbentuk melalui beberapa tahapan. Pembentukan hujan diawali dengan proses penguapan air oleh sinar matahari. Matahari yang menyinari bumi dapat menimbulkan efek panas sehingga menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. 3. Ada yang menarik dalam film ini, penuh dengan momen menyentuh dengan chemistry kuat antar para pemainnya.
Warga Baru merupakan film pendek yang berkualitas diangkat dari kisah nyata. Kisah para warga tahanan Polres Indramayu, namun lebih dari itu, film ini juga merupakan film yang syarat pesan dan mencerahkan, dibalur dengan sempal guyon mazhab humor orang Indramayu. 4. Film 5 cm adalah film drama Indonesia yang dirilis pada 12 Desember 2012. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama dari salah satu karya novelis muda Indonesia, Doni Dirgantoro. Film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini diperankan oleh Fedi Nuril sebagai Genta, Denny Sumargo sebagai Arial, Raline Shah sebagai Riani, Igor Saikoji sebagai Ian, Herjunot Ali sebagai Zafran, dan Pevita Pierce sebagai Adinda. Paragraf yang termasuk teks ulasan adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. Bacalah teks ulasan berikut ini dengan cermat untuk menjawab soal nomor 2, 3, dan 4. Film Dilan 1990 merupakan sebuah film yang sangat identik dengan kehidupan remaja pada saat itu. Mulai di pacaran, tawuran, hingga konflik yang terjadi sama teman. Film ini sukses membuat para penonton terbawa perasaan, terutama para wanita. Dilan menampilkan sosok laki yang sangat diidam-idamkan oleh para wanita. Latar film Dilan ini juga sesuai dengan judulnya tahun 1990. Demikian, properti yang digunakan dalam film ini juga tidak jauh berbeda dari tahun 90-an. Sayangnya, film ini tidak menggambarkan suasana 1990-an secara keseluruhan. Film Dilan ini merupakan film bagian pertama yang akan ada kelanjutan filmnya, sehingga bisa dibilang akhir dari film Dilan 1990 ini dinilai nanggung, tetapi cukup membuat penasaran banyak orang. Film ini tidak hanya berpengaruh untuk kalangan remaja, tetapi orang yang sudah dewasa juga sangat antusias untuk menontonnya, karena teringat kenangan di masa muda, tepatnya tahun 1990-an. Soal nomor 23, objek dalam teks ulasan di atas adalah A. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. B. Teks ulasan film berisi kesimpulan isi film disertai keunggulan dan kelemahan film. C. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film, berupa buku non-fiksi dilengkapi dengan alasan pendukung. D. Teks ulasan film berisi gambaran umum mengenai tokoh-tokoh pemeran disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan proses penciptaan karya sastra. Jawabannya adalah A. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. Soal nomor 24. Kalimat yang menyatakan kekurangan karya berdasarkan kutipan teks ulasan di atas adalah A. Tema yang diangkat adalah tema umum. B. Film ini berlatar belakang kehidupan remaja tahun 1990-an. C. Film ini tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan. D. Penggambaran tokoh acap kali berubah-ubah. Jawabannya adalah C. Film ini tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan. Soal nomor 25, keunggulan karya yang diapresiasi penulis dalam teks ulasan di atas adalah A. Tema penokohan. B. Kemasan cerita, gaya bahasa. C. Kemasan cerita, tema. D. Tema perjuangan hidup. Jawabannya adalah A. Tema penokohan. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 26 dan 27. 1. Cerita pendek ini disajikan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami para pembaca. 2. Cerpen ini juga menjadi sebuah motivasi yang luar biasa serta menjadi panutan dalam kehidupan. 3. Dengan kemasan yang apik, sang penulis membuat nasihat-nasihat yang baik bagi para pembaca, terutama kalangan anak muda. 4. Namun alurnya mudah ditebak dan sosok tokoh ayah dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Motinggo Bushe ini tidak digambarkan jelas. Soal nomor 26. Pernyataan yang menunjukkan kekurangan buku ditandai dengan kalimat bernomor
A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 27, bagian struktur dari teks ulasan di atas adalah A. Orientasi, B. Sinopsis, C. Penafsiran, D. Kesimpulan. Jawabannya adalah B. Sinopsis. Soal nomor 28, cermati teks ulasan berikut. 1. Rindu karya sastra dari penulis besar Darwis Terelie. 2. Novel Rindu ini diterbitkan pada tahun 2014. 3. Di dalamnya menceritakan tentang perjalanan panjang sebuah kerinduan. 4. Perjalanan kerinduan yang banyak menimbun beban di hati. 5. Mulai dari bagaimana ia menempuh perjalanan dengan dosa yang tak terhitung di masa lalu. 6. Kemudian seorang yang menempuh perjalanannya dengan penuh kebencian. 7. Sebuah perjalanan disebabkan karena dia yang kehilangan cintanya. 8. Latar waktu pada novel menceritakan pada masa pemerintah Hindia Belanda, yaitu saat Belanda masih menjajah Indonesia. Bagian orientasi pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C5 dan 6, D7 dan 8. Jawabannya adalah A1 dan 2. Soal nomor 29, keluarga Cemara versi layar lebar menempatkan diri sebagai prequel. Di layar kaca, Abah Adi Kurdi dan Emak Lia Waroka digambarkan hidup sederhana. Di film dijelaskan, dulu Abah Ringo orang kaya yang mengembangkan bisnis properti dan tinggal di sebuah klaster dengan Emak Nirina, Yezara, dan Ara Widuri. Musibah datang pada hari ulang tahun Yuis. Kutipan novel tersebut menunjukkan bagian A. Gambaran umum, B. Sinopsis, C. Kesimpulan, D. Penafsiran. Jawabannya adalah B. Sinopsis. Soal nomor 30, Sang Pemimpi masih trilogi dari novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Novel ini mengusung tema persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi. Dalam novelnya menceritakan tentang sebuah kehidupan 3 orang anak Melayu Belitung, yaitu Aral, Ikal, dan Jimron, yang penuh dengan perjuangan, tantangan, dan lika-liku kehidupan memesona. Kisah tokoh-tokoh tersebut akan membuat kita yakin adanya kekuatan cinta, percaya pada kekuatan mimpi dan kekuasaan Allah SWT. Kalimat yang menggunakan konjungsi penerang dalam teks ulasan di atas adalah A. Sang Pemimpi masih trilogi dari novel Laskar Pelangi dari Andre Hirata. B. Novel ini mengusung tema persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi. C. Dalam novelnya menceritakan tentang sebuah kehidupan 3 orang anak Melayu Belitung, yaitu Arai, Ikal, dan Jimbrong yang penuh dengan perjuangan, tantangan, lika-liku kehidupan yang memesona. D. Kisah tokoh tersebut akan membuat kita yakin adanya kekuatan cinta, percaya pada kekuatan mimpi dan kuasa Allah SWT. Jawabannya adalah C. Yaitu dalam novelnya menceritakan tentang sebuah kehidupan 3 orang anak Melayu Belitung, yaitu Arai, Ikal, dan Jimron yang penuh dengan perjuangan, tantangan, lika-liku kehidupan yang memesona. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.